Selamat malam Aumania. Hari kemerdekaan makin dekat. Karena ini bulan Agustus, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Agus. Yang namanya Agus pasti ulang tahun di bulan Agustus kan? Kayaknya. Semoga tahun depan ulang tahun lagi. Yang penting terus semangat. Hidup ini perjuangan. Kayak penonton. Kerja terus. Sekalinya libur di infus. Masuk kerja bawa infus. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Kita geser bahas satwa yang dipelihara, dikumpulin di kebun binatang, bukannya dijaga dan dikasih makan, tapi cuma dieksploitasi buat cari cuan. Kesenjangan eksploitasi. Kebun binatang katanya sih tempat buat konservasi, edukasi, dan menyelamatkan satwa dari kepunahan. Tapi di Indonesia kenyataannya malah jadi ajang rebutan cuan. Visi misinya sih mulia, menyelamatkan harimau, merawat orang utan, buat edukasi generasi muda-mudi. Tapi prakteknya satwa jadi korban. Kandang aut-autan. Dan manajemennya sibuk saling jegal sambil bawa-bawa surat kuasa. Kisah terbaru datang dari kebun binatang Bandung yang situasinya lebih panas dari gorengan yang baru diangkat. Pada Rabu 6 Agustus kemarin kericuan pecah saat sekelompok orang memaksa masuk tanpa tiket dan tanpa permisi, menyerbu kantor pengelola, usir petugas lama, rebut kunci kandang, bahkan blokir jalur logistik makanan. Bayangin, blokir jalur logistik makanan. Udah kayak tentara Zionis. Kericuan ini bukan cuma bikin repot aparat, tapi juga bikin satwa kelaparan karena telat dikasih makan. Dan yang paling bikin nyesek, seekor bayi orang utan bernama Tama ikut jadi korban. Ada yang namanya Tama di sini? Ada. Tama terkunci di ruang isolasi, nggak bisa keluar, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Kalau Tama bisa update status, mungkin dia bakal nulis, aku cuma pengen susu dan pisang. Bukan lihat orang ribut rebutan kandang. Yang lebih mirisnya lagi, konflik antar manusia ini juga udah bikin 7 satwa di Bandung Zoo mati. Tempat yang katanya jadi oasis buat satwa liar malah berubah jadi arena adu kuat surat kuasa. Hewannya kelaparan butuh makan, manusianya lapar butuh cuan. Karena kalau aus jabatan. Padahal Bandung Zoo sudah pernah viral karena tragedi serupa. Tahun 2017 harimau bernama Yani. Ada yang nama Yani di studio? Nggak ada. Ya. Yanto ada Yanto. Oke. Ya. Nggak ada. Ya. Lanjut kan nih? Yani ditemukan dalam kondisi mengenaskan, kurus, tulang menonjol, matanya sayu dan kemudian mati. Netizen ngamuk, media ribut, dan semua orang jadi pemerhati satwa dadakan. Tapi seperti biasa sebentar doang, minggu depan lupa. Semua kembali normal. Yani tetap mati. Sistemnya nggak berubah. Kisah miris dari kebun binatang Bandung bukan satu-satunya. Setahun sebelumnya sorotan publik tertuju ke kebun binatang Medan setelah 3 harimau Sumatera yang statusnya terancam punah mati. Bukan karena duel perebutan betina atau teritori, tapi karena lapar. Bayangin harimau, si raja rimba, binatang paling buas di alam liar, kalah sama pengelolaan anggaran yang tumpul. Tadinya harimau Sumatera, jadi harimau Malaya. Harimau Malaya. Jauh sebelum Bandung dan Medan, publik sudah lebih dulu dikejutkan oleh tragedi di kebun binatang Surabaya yang dijuluki The Zoo of Death. Antara tahun 2010 hingga 2014 banyak hewan yang mati karena nggak terurus. Dalam 3 bulan bahkan bisa 50 hewan yang mati karena pengelolanya lebih mentingin cuan daripada ngurus hewan.
Kala itu gajah-gajah di kebun binatang Surabaya dirantai di 3 kakinya. Bukan buat keamanan, tapi biar mereka nggak bisa maju, mundur, apalagi moonwalk. Padahal mereka nggak ngapa-ngapain selain jadi gajah. Gajah loh ini. Lihat sekarang gajah udah jadi logo partai. Ratusan burung pelikan juga ditempatin di satu kandang sempit. Ibarat rumah subsidi diisi orang sekampung. Satu orang nguap, serumah bau lambung. Yang paling bikin publik shock, seekor singa Afrika ditemukan mati tergantung. Kan nggak mungkin singanya nyiapin tali sendiri kan? Investigasi media asing mengungkap bahwa fokus utama pengelola bukan kesejahteraan satwa, tapi cuan. Pokoknya selama satwa masih hidup, walaupun cuma bisa ngedip dan pengunjung tetap beli tiket, berarti misi tercapai. Namun belakangan peristiwa serupa sudah tidak terjadi lagi di kebun binatang Surabaya. Dan bahkan di tahun 2019 menjadi lembaga konservasi. Semoga dipertahankan dan menjadi lebih baik ke depannya ya. Jangan diulangi ya Dek ya. Kisah suram ini ternyata nggak berhenti di kandang, tapi juga di panggung atraksi satwa. Karena kalau tadi hewan-hewan menderita dalam diam di balik jeruji, yang ini malah dipaksa tampil dan pura-pura senang. Gajah disuruh joget, harimau dilatih lompat api, orang utan disuruh naik sepeda, lumba-lumba disuruh nyium orang asing. Belum lagi dikasih nama-nama lucu, padahal hidup mereka nggak lucu, tragis. Konservasi belakangan. Yang penting bisa jual tiket dan viral. Saking emosinya ya. Bisa jual tiket dan viral. Eksploitasi di dunia kebun binatang ternyata nggak cuma berhenti di hewan. Manusia juga ikut dijadikan properti. Awal 2025 kisah dari Oriental Circus Indonesia atau OCI muncul ke permukaan. Di balik atraksi, lampu sorot dan tepuk tangan ada dugaan kalau anak-anak manusia yang dieksploitasi. Katanya dijanjikan beasiswa ke luar negeri. Tapi menurut pengakuan beberapa korban mereka disekap, nggak sekolah, disuruh tampil terus di bawah tekanan. Ada yang bahkan nggak tahu nama lengkap dan asal-usulnya sendiri. Tapi belakangan kasus ini berujung mediasi. Kasus OCI ibarat karyawan yang dijanjiin bakal naik level dan dikasih ruang berkembang. Padahal tiap hari disuruh kerja rodi, pulang malam otak diperes sampai kering. Tapi tiap evaluasi isinya cuma motivasi. Semangat ya. Saya yakin besok kalian bisa beli kapal pesiar. Bos perusahaan atau bos MLM nih? Yang paling miris, tempat yang seharusnya jadi ruang aman buat satwa dan tempat belajar buat publik malah berubah jadi panggung eksploitasi. Tanpa pengawasan yang serius, tanpa standar kesejahteraan yang jelas, dan tanpa rasa tanggung jawab yang konsisten, kebun binatang bukan lagi tempat belajar atau wisata, tapi cuma jadi etalase tragis tempat satwa menderita. Pengelola saling jegal dan kata konservasi cuma jadi ilusi. Ya, itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Selanjutnya kami punya Come On, Kamis Omon-Omon Online. Ada Aumania dari Jepang. From Japan. Made in Japan. Enggak sih, orang Indonesia. Tapi baru tinggal di Jepang. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Ayo Mania, mana suaranya? Gimana Tong? Moshi. Arigatou gozaimasu. Let's go.
Let's go bahasa Inggris ya. Kumaha dah, Mang? Jadi come on kali ini kita sama siapa nih, Tong? Nah, makanya tadi saya pakai bahasa Jepang kan? Iya. Nah, langsung kita ini dari Pakai sepatu ini. iya, masa pakai karena Aumania kali ini langsung dari Jepang. Dari Jepang. Dari Jepang. Waduh. Wow, mantap ini. Aslinya Tangsel sih. Langsung aja kita mulai Come On nih. Ya. Come On adalah Kamis Omon-Omon Online. Come On kali ini kita sudah terhubung dengan Aumania cabang Nagoya, Jepang. waduh. Rasya Aisyah Zahra. Iya. Atau yang akrab disapa Cia. Halo Cia, apa kabar Cia? Halo Mas Reza, Mas Otong, selamat malam, Aumania. Ini beneran di Jepang Cia nih. Kok nggak ada bendera One Piece-nya? Sebenarnya ada, tapi takut Mas gitu. Adanya bendera PSAT. Lanjut. Lanjut, aduh maaf. Emang pintu-pintunya Jepang banget kayak rumahnya Doraemon. Iya. Tuh. Cia, di Ini situ kalau ada dibuka, wasabi nggak? Langsung ini Mas. Oh, Langsung apa? wasabi. Apa Mas? wasabi. Yang mana dulu nih? Wasabi. Wah, Enak Mas. Cia, lo di Jepang baru berapa hari sih nggak tahu wasabi? Kayak wasabi di Indonesia. Enggak, wasabi di sini enggak kayak wasabi Indonesia yang pahit. Di sini wasabinya kayak wasabi orang kaya. Asli. Ya udah terserah lo dah Cia ya. Kita kayaknya udah akrab sama Cia ya. Karena Cia ini pernah magang di Midnight Live. Gara-gara magang di Midnight Live langsung ke Jepang. Pakai duit sendiri. Gara-gara magang di Midnight Live, kabur aja dulu deh. Cia, kenapa memilih Terima Jepang kasih sebagai? Midnight Live. Ya. Kenapa, Mas? Ya udah, ya. Makasih sama-sama. Cia, ini ada delay ya? Delay nggak apa-apa lah ya. Oke. Jepang jauh soalnya. Jauh banget. Kemarin gimana penerbangan? Lancar ya? Alhamdulillah lancar. Dari Indonesia itu sekitar jam 7 pagi. Terus nyampe di Haneda. Habis itu aku naik Shinkansen dari Tokyo ke Ueda sini. BTW aku bukan di Nagoya Mas, aku di Nagano. Nagano. Nah Nagano. itu habis itu ya, terus aku naik Shinkansen dari Tokyo langsung ke Nagano. Tuh, baru dia dijemput sama orang-orang sini. Alhamdulillah orang-orang sini baik-baik semua Mas, pada welcome semua. Jadi kayak aku kayak punya keluarga, asik. Wah, Padahal mah baru dateng gitu, baru dateng. Baru sehari Baik-baik sosok banget. punya keluarga lo. Malu nyariin di rumah. Cia, Ya, alhamdulillahnya gitu, disambut baik lah. Kan aku kan kesini KKN juga ya Mas. Jadi kayak apa namanya bukan mengembangkan sih. Jadi kayak biar bisa apa namanya lebih akrab sama diaspora apa namanya orang-orang Jepang yang ada di sini, orang-orang Indonesia yang ada di Jepang. Jadi mereka semua juga welcome banget ke kita karena kita nih di sini juga kayak ngajar ngaji, terus ngajar bahasa Inggris, terus ngajar bahasa Indonesia. Terus kemarin aku juga abis apa namanya nyiapin buat 17 Agustus gitu kayak lomba balap karung atau apa. Terus alhamdulillahnya mereka tuh orang-orang Indonesia yang di sini tuh pada mau berusaha membantu untuk menyukseskan anak-anak KKN yang ada di sini gitu. kenapa memilih Jepang sebagai tempat KKN? Kan banyak negara lain. Asik. Enggak, sebenarnya kalau dibilang apa namanya kenapa Jepang, karena nggak ada lagi yang lain gitu. Adanya kayak Malaysia, terus ada Arab gitu kan, terus ada Mesir, ada mana lagi ya? Ada Korea, tapi tuh kayaknya untuk apa namanya kata bundaku tuh yang orang apa namanya ya kayak habitnya lebih bagus, terus kayak buat pendidikannya udah teratur dan tertata lebih bagus gitu katanya di Jepang. Jadi aku kayak
maunya ke Jepang aja deh gitu. Oke, apa sih mimpi kamu, Cia? Cita-cita kamu ke depan? Wah, kalau cita-cita aku sih sebenarnya Mas, biar bisa ini sih kerja di Metro TV gitu Mas. Bisa gitu. Gitu ya? Iya, Kenapa mau Mas. kerja di Itu, Metro TV, kenapa? Ya karena melihat sosok para produser-produser yang sangat kece itu Mas gitu kan. Seperti Mas Watem, terus Mas Akbar, ngelihat Mas Reza. Ini nih, ada Mas Watem. Ini ada Mas Watem. Gak mau ya? Oh iya. Malu ternyata, pemalu Mas Watem. Panutan gitu. Iya. Oh iya. Iya, Keren-keren sebagai ya. panutan tuh melihatnya kayak tuh keren-keren banget ngeliatnya, jadi kayak wow gitu. Jadi kayak mau banget nih masuk Metro TV gitu. Keren, belum tahu aja dia ya. Wih, Iya produser, Iya, cuma Mas. kerjanya penonton. yes. Ini Jadi mentalnya udah udah siap ya? terlatih nih Mas, alhamdulillah gitu. Oke, udah berapa tahun nih? Maksud saya nanti berapa tahun di Jepang? Oh, kalau di Jepang berapa tahun? Alhamdulillah 31 hari. Oh, sebulan. Sebulan? Iya. Kirain Karena panjang. kan Iya. KKN Mas. Oke. Iya, KKN 1 bulan aja gitu. Ya. Nanti kalau lama-lama jadi WNA gitu. Katanya mau ke Metro. Iya, lu Sekarang mau nggak jadi lama. WNA. Ya, pokoknya Cia. Enggak. Nggak, Metro selalu di hati. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato. Thank you Cia. Arigato. Terima kasih ya Cia sudah bergabung di Midnight Live. Sehat-sehat terus. Dan kami akan menantikan kedatangan Anda lagi di Metro TV. Terima kasih Khususnya atas di Midnight dukungan Live. semua. Iya. Soalnya dia muter prompternya jago deh. Thank you Cia Thank ya. you Cia. Lo yang ngaca apa? Gue juga sih. Serem banget malam Jumat nih. Serem ya? Nah, tapi kita happy-happy ntar. Kita ngomongin film dengan Ko Ernest. Kenapa nih? Kenapa hari ini Saya starstruck. Ko Ernest. Starstruck kopi? Itu mah ya. Ya. Jangan dong. Beda ya? Beda itu. Oke, kalau gitu nanti kita akan kembali dengan bintang tamu kita hari ini. Pastinya sudah gak sabar penonton di studio dan juga di rumah. Tapi kita harus jeda dulu. Iya dong. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aubania, mana suaranya? Langsung saja kita sambut Ernest Prakasa. Ko Ernest. Halo. Malam. Apa kabar? Baik Ko dong. Ernest? Selamat Baik. datang di Midnight Live. Akhirnya bisa kesini, terima kasih banyak sudah diundang. Kita yang terima kasih Ko Ernest bisa Iyalah. datang ke sini. Gue tuh penasaran setiap kali nonton, pengen lihat ini orang-orang yang nyaut-nyaut nih tampangnya kayak gimana sih? Iya. Oh kayak gini. Ini penonton lihat penonton asli. Iya. Cuman pakai seragam. Keren di play pakai track, ternyata ada manusianya ya, ternyata ada manusia benerannya ya. Satu-satunya Iya. penonton yang pakai seragam Metro. Iya. Dan bayarannya juga bulanan ya. Oke, langsung aja kita ngobrol dengan Ko Ernest. Silakan duduk Ko Ernest. Kita berikan tepuk tangan untuk Ko Ernest. Wow. Sambil Reza ngobrol sama Ko Ernest, saya izin undur diri dulu. Oh gitu. Karena saya mau cek toko sebelah dulu. Ya, ya. Kok nggak bergabung, Tong? Tong, nggak bergabung kali ini? Lanjut. Otong suka minder dia kalau Kenapa? ada narasumber bintang tamu. Nggak Kenapa? tahu kenapa tuh. Suka menghindar dia. Mungkin tahu kali, followernya dikit mungkin malu. Nanti kita ajak bergabung lagi deh. Ko Ernest, Iya. jadi luar biasa loh. Saya lagi terima kasih Ko Ernest sudah hadir di Midnight Live. Tentunya salah satu bintang tamu juga yang kita nantikan ya. Karena jadwalnya sangat padat. Ya.
Betul, sangat padat. Ya, lumayan lah, lumayan. Kadang-kadang kalau pas lagi nggak kerja tuh pengennya istirahat aja. Bukan soal introvert, lebih ke umur. Jadi jam segini harusnya tidur nih? Tidur sih belum, tapi biasanya udah energinya udah lowbat biasa jam segini. Tapi demi Metro saya banget kita. Sekarang enjoy banget menjadi seorang produser film. Iya, Sudah sekarang punya PH, Imaginary, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Gimana rasanya punya PH dan apa yang paling sibuk saat ini yang bikin Ko Ernest tuh susah tidur? Susah tidur karena tinggal meninggal mau tayang ya. Biasa produser sutradara kalau filmnya mau tayang pasti aduh gitu sih, pasti gitu. Seminggu lagi ya? Tanggal 14 ya. 14 Agustus. Tanggal 14 Agustus, betul. Tepat 7 hari dari hari ini. Apa yang bikin paling nervous lah? Apa ya, karena film Indonesia kan susah ditebak ya. Yang kita pikir bakalan gede gitu, tiba-tiba biasa aja. Yang kita nggak duga-duga, tiba-tiba Jumbo misalnya, film animasi penonton Indonesia. Mana bisa dikasih film animasi 10 juta gitu kan. Jadi kadang-kadang sulit ditebak gitu. Jadi kita udah mempersiapkan yang terbaik pun kita tetap deg-degan ini hasilnya bakal gimana nih gitu. Iya. Dan logonya nih menarik ya. Iya. Nanti tanya sutradaranya langsung kenapa nih ada logonya ngengat. Kalau saya sih tanya kenapa ngengat karena gajah udah diambil partai ya kan. Iya. Ini maksudnya Partai Republik. Iya kan? Iya. Donald Trump. Emang partai apa? Emang apa coba tanya tuh? Emang partai apa? Iya, agak lain 9,1 juta penonton. Sama kayak tadi konteksnya. Siapa yang nyangka coba? Iya kan? Maksudnya itu film dari geng ini kan komika, podcaster gitu. Ya cukup lucu, pasti lucu. Tapi kan kita nggak tahu akan segitu gitu. Jadi itulah kadang-kadang film tuh susah sekali diprediksi gitu. Oke, iya susah sekali diprediksi memang karena bagaimana menentukan atau melihat potensi sebuah film ini akan meledak kok? Wah, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana menentukan film ini akan meledak? Jawabannya adalah tidak mungkin. Tapi pertanyaannya valid sebenarnya kalau nggak tahu bakal hasilnya gimana cara milih film mana yang mau dibikin kan gitu. Iya. Apalagi kan mungkin ada orang yang bikin film berdasarkan mungkin sesuatu fenomena viral atau adaptasi. Kalau Imaginary kan kebetulan yang bikin gitu udah banyak. Kita coba cari yang beda yuk. Kita coba berfokus pada original story. Oke. Makanya kita bikin Jatuh Cinta seperti film-film. Piala Citra ya? Iya. Terus ada Kakak Bos, ada. Dia termasuk Tinggal Meninggal juga original story gitu. Jadi kalau tanya, tahu dari mana ini bakal sukses? Sebenarnya sih nggak tahu. Cuman kita kan berlandaskan pada skenario. Kalau kita merasa skenarionya menarik. Terus tipe ceritanya ini masih masuk akal, dalam arti secara budget produksi juga masuk akal gitu. Kita coba yuk gitu. Kalau misalnya ceritanya menarik tapi ini syutingnya di bulan gitu kayaknya agak mahal ya gitu kan. Maksudnya budgetnya. Adegan luar angkasa kayaknya mahal ya gitu. Tapi kalau kita lihat oke, ini ide ceritanya menarik, skenarionya kayaknya kalau ngebaca gini, kalau produser kan biasanya kalau kita baca skrip kita mulai bikin hitungan kasar lah. Ini budgetnya berapa sih skrip ini gitu kan. Kayaknya masih masuk akal nih untuk kita kerjain kira-kira gitu lah. Oke, ini BEP-nya gimana nih? Bener, BEP. Singkatan dari? Break Even Point. Wis. Gue kira bakal dibikin lucu. Ya. Kita di acara serius loh. Oh iya, serius nih. Serius. Lupa saya. Ya. Lucu nggak lucu yang penting aman. Itu yang penting kok. Iya. Iya karena kan pasti sudah ada ukurannya. Ini kalau kita mencapai ya kita katakan 100.000 lah. Ini BEP. 100.000 belum. Belum ya? 100.000 belum BEP Pak, masih jauh Pak. Serius. Tergantung filmnya lah. Kalau misalnya kayak kemarin Imaginary sempat ikutan terlibat di film Sore misalnya. Ya. Tahu sendiri itu syutingnya ke Kroasia, ke Finlandia. Itu mahal sekali produksinya, tentu BEP-nya juga besar sekali. Kalau ini tentu tidak semahal itu, tapi tetap ya lumayan lah. Mungkin nggak bisa disebut budgetnya, tapi kalau 100.000 sih rasanya susah ya Pak mau BEP Pak. Iya. Artinya Ko Ernest juga sudah punya ukuran atau patokan sendiri ya untuk bisa
film ini misalnya ditonton lebih dari atau angkanya di atas 100 Iya, ribu? misalnya kita hitung nih dari skrip nih kan kita baca, oke ini sekian, budgetnya sekian M nih. Iya. Berarti kan langsung dimasukin kalkulasi kalau budgetnya sekian M kan BEP-nya ketahuan tuh di berapa penonton. Iya. Misalnya ini 500.000 penonton BEP-nya. Bisa nggak ya tipe cerita seperti ini ditonton 500.000 orang berdasarkan dari yang udah-udah. Nah, itu dia tuh. Gitu kan. Jadi misalnya contoh kita lihat drama komedi kayak sekarang nih drama komedi nih. Drama komedi kayaknya yang udah-udah sih bisa sukses ya. Jadi kita berani gitu. Makanya salut kalau ada film-film yang berani mendobrak pakem kayak tadi contoh Jumbo atau misalnya contoh kemarin sempat ada Pengepungan di Bukit Duri gitu. Itu kan juga sebuah film yang action tuh susah loh jualannya di Indonesia ya. Segmented. Kenapa? Segmented atau? Iya karena ya action yang penuh kekerasan gitu di bioskop biasa tidak terlalu laku kayak laki banget gitu. Cewek-cewek bisa malas nontonnya gitu kan, terlalu violent gitu. Nah, itu bisa besar angka penontonnya. Jadi memang kayaknya perlu selalu ada terobosan-terobosan kalau enggak penonton kita jenuh gitu. Ini lagi gitu. Saya pertama kali ketemu Ko Ernest tuh di Stand Up Fest kemarin. Betul, Stand Up Fest. Ko Ernest nge-MC, nggak kangen ini stand up lagi? Kangen sih banget, kangen banget. Tapi kita stand up aja sekarang apa? Guys, langsung lu, luar biasa. Kan kita kan juga dulu kan awal stand up juga bolak-balik ke sini mulu ya kan. Ini salah satu founder stand up komedi Indonesia. 2011 Pak, udah 14 tahun lalu kita 14 tahun lalu ke sini, iya 14 tahun lalu. Menyangka sekarang bisa menjadi seorang sineas besar Indonesia. Waduh. Oh iya dong, dengan penjualan sampai 9 juta lebih bakal kalau kita total dan ya kan nggak sengaja juga, Kita mah yang penting bikin film, yang penting kita prinsipnya gini, milih cerita mana yang dibikin itu, yang penting kita suka sama ceritanya. Kita excited baca skripnya, itu yang paling penting. Karena kalau mikir bakal laku, ngincer laku, iya kalau laku. Misalnya nggak laku, udah mengerjainnya nggak happy, hasilnya juga nggak happy, double dong sedihnya. Kalau misalnya kita pilih skrip yang kita suka, hasilnya nggak laku, at least kita ngerjainnya happy. Minimal gitu. Punya PH sendiri itu kita lebih idealis. Betul. Kenapa harus punya PH sendiri? Karena dengan begini satu-satunya cara supaya kita bisa punya idealisme yang terserah kita mau bikin film apa, suka-suka gitu. Wow. Suka-suka kita. Jatuh Cinta Seperti Film-film itu kan film hitam putih ya? Iya. Mungkin banyak orang, ngapain lu bikin film hitam putih buat bioskop? Udah gila kali ya. Bagus ceritanya gitu. Kayak, ya PH sendiri ini ya kan ya. Suka-suka gitu ceritanya bagus, pas baca skripnya kayak, gila kok bisa? Ya buktinya menang FFI kan. Maksudnya dari sejak baca tuh kayak ini skrip. Waduh bagus banget. Ya udah kita bikin deh gitu. Jadi ya enaknya punya PH sendiri, kita bisa bikin film apapun yang kita mau gitu. Dan usai jeda kita akan mengundang sutradaranya Tinggal Meninggal, Christo Immanuel ya. Kita ajak berbicara di sini, berbincang dengan aksen Pak Jokowi, bisa juga tuh ya. Saya kenal Christo dulu sering niru suaranya Pak Jokowi ya. Benar. Jadi sesaat lagi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Dan langsung kita undang Christo Immanuel. Apa kabar Christo? Wow, terima kasih. Selamat datang di Midnight Live. Terima kasih juga sudah diundang. Happy banget. Au dulu dong. Bisa au dengan ini nggak? Meniru suara Pak Jokowi misalnya. Coba ya. Iya. Au. Oh iya. Mirip emang, mirip. Kalau bisa aja saya, bisa aja saya. Enggak. Saya takut di klip gitu kan. Bagian itunya doang gitu. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Christo. Silakan duduk. Wow, debut sebagai sutradara. Tinggal Meninggal. Tayang 14 Agustus. Bagaimana perasaannya sekarang? Nervousnya seperti apa? Bisa cerita di sini? Mual. Deg-degan banget tentunya karena ini perdana menyutradarai, jadi kayak apakah bisa memenuhi ekspektasi diri saya sendiri? Oke. Gitu. Jadi benar-benar overthinking ya? Iya, overthinking benar. Apa yang bikin overthinking karena memang ini debut atau takut nanti filmnya misalnya nggak laku atau apa aja yang dipikirin tuh biasanya? Yang dipikirin adalah ekspresi Ko Ernest.
Setelah filmnya tayang kalau begini, nah udah tuh baik kayaknya. Nah, gitu. Lebih menakutkan Ko Ernest ya, versinya Ko Ernest ya. Iya. Ko Ernest tapi kan ya pasti sudah mempercayakan ini sudah melalui perhitungan yang sangat detail. Memilih Christo akhirnya terlibat di Tinggal Meninggal. Apa yang membuat Ko Ernest tertarik untuk merekrut Christo? Iya, masih sama dengan prinsipnya untuk film-film yang lain sih. Kita semua pasti Imaginary berawal dari cerita kan. Jadi pas Christo cerita soal ide ini, idenya menarik banget gitu. Ada orang hidupnya membosankan, nggak punya temen, awkward. Tiba-tiba ketika bapaknya meninggal, semua jadi baik sama dia, ngasih perhatian. Habis itu dia setelah perhatian itu hilang, dia mikir, siapa lagi ya yang harus meninggal gitu. Kayak kok bisa gitu punya, dari mana gitu punya ide kayak gitu. Walaupun dia tidak membunuh siapa-siapa ya, maksudnya ini dark komedi gitu ya. Dia ini tetap komedi, tapi pas diceritain gitu menarik. And then nanya Christo, apa sih esensinya film ini tuh mau ngomongin soal apa? Oh, mau ngomongin soal kesepian gitu-gitu. Dan menariknya kita kayaknya cara kita dibesarkan cukup berbeda gitu. Jadi sama cerita ini tuh aku pribadi sebagai individu nggak terlalu relate sama struggle si karakter ini dengan kesepiannya, dengan awkwardnya, karena merasa dari kecil di rumah kayaknya cukup ramai dan hangat, di sekolah juga nggak punya problem bergaul gitu ya. Makanya pas baca skripnya, wah ini kita memang kayaknya ada perbedaan masa kecil nih. Oke. Tapi ada chemistry-nya juga pastinya. At least kita punya visi yang sama tentang ini film nih mau dibawa kemana arahnya gitu. Oke. Christo sendiri pernah terpikir atau pernah punya cita-cita dulu sebagai sutradara atau memang ini sebuah ambisi terpendam Christo dari dulu seperti apa? Kalau jadi sutradara emang dari kecil pengen banget gitu. Jadi dari gue SD aku dari SD udah bikin film pendek gitu, pakai kamera handycam gitu-gitu. Terus akhirnya sampai SMP SMA bikin film pendek lebih sering buat tugas maupun buat hobi aja. Terus akhirnya kuliah film juga di UMN gitu. Oh, sempat kuliah film. Betul. SD bikin film. Kita mah main tepok gambaran ya Bang ya? Ya, Gunung Kelut ya. Tapi gue film pendeknya tentang tempok gambaran juga gitu. Film pendeknya tentang orang begini. Keren banget. Udah bikin film, keren banget ya kok ya. Nggak, tapi memang pertama kita kenal juga kan saat ajak Christo gabung ke manajemen kami di H Corp juga nanya apa sih mimpi lo apa gitu. Apa yang sebagai manajemen bisa apa membantu apa. Gue pengen bikin film. Oke, kita coba wujudkan ke arah sana. Dan kebetulan memang passionnya di Christo di film luar biasa banget. Dan kemarin juga kan waktu jadi aktor belajar dari banyak director yang bagus banget Christo jadi aktor. Terima kasih. Saya nonton beberapa filmnya. Apa tuh? Big Four. Iya, salah satunya tuh yang saya tonton. Big 1, 2, 3-nya nonton juga. Nggak ada kan? Langsung Big Four kan? Kaget. Kayaknya nggak ada deh. Nonton saya di ini nggak? Avengers nonton Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Hulk itu padahal. Aduh, Christo sampai mual ya. Bukan muntah kemarin Muntah? dia. Orang presscon tuh happy, excited, dia muntah. Serius? Muntah, anehnya masalahnya responnya baik, responnya bagus. Kayak bagus, keluar muntah. Saya sambil muntah, saya bingung kenapa saya muntah ya. Sambil mikir tuh ya. Mikir kenapa saya muntah ya. Kan keluar dia kan di kamar mandi, kenapa nama Christo muntah, terus gue tunggu di depan kamar mandi, dia keluar. Toh lu kenapa? Gue nggak bisa kok dipuji-puji. Jadi teman-teman, jadi nanti tolong filmnya tayang caci maki aja. Iya. Biar Christo nggak muntah lagi. Tapi memang sambutannya kemarin pas di press screening luar biasa. Caci maki saya yang muntah Pak. Mikirin investor gimana ini. Iya, press screening udah digelar kemarin. Tanggapannya juga sangat bagus. Christo sendiri apa sih yang ingin disampaikan kepada penonton dari Tinggal Meninggal nanti? Apa yang pesan seperti apa dari film ini yang mungkin bisa kena terhadap penonton? Sebenarnya Tinggal Meninggal ini kan sebuah komedi getir gitu ya, atau dark komedi gitu. Jadi yang gue pengen emang dari awal adalah membuat penonton terhibur. Karena balik lagi ini komedi, jadi kan kita sekarang sedang berita lah apa semua juga kayak bikin kayak down gitu. Jadi kan kita butuh hiburan ya, Jadi gue mau bikin film ini untuk senang-senang, tapi at the same time karena komedi getir, gue pengen ngasih rasa baru gitu ke penonton, yaitu adalah rasa ketawa yang tidak nyaman gitu. Jadi nanti saat nonton tuh ada rasa-rasa pas ketawa kayak, aduh ini gue boleh ketawa nggak ya? Ini kayak ketawa di titik ini kok rasanya aneh ya gitu. Jadi rasa yang ya hopefully yang gue harapkan rasa freshnya bisa tersampaikan dan juga pengennya jadi conversation starter. Jadi orang pas selesai nonton film Tinggal Meninggal tuh walaupun ketawa tapi
ada obrolan panjang mengenai kesepian tadi, mengenai hidup, mengenai manusia gitu sih. Oke. Dan juga Ko Ernest kongres atas kerjasama yang jalin Imaginary dengan Barunson INA, ya, rumah produksi film Korea Selatan. Yang salah satunya memproduksi film Parasite. Wow, bagaimana dengan rencana remake film Tinggal Meninggal ini agar bisa tayang di negara lain? Iya, jadi Barunson, kita ketemu Barunson terus dia mengajak kerjasama untuk memegang rights internasionalnya seandainya ada. Nah ini yang kadang-kadang salah paham, izin meluruskan ya. Jadi Barunson IE sebagai PH Korea Selatan, mereka memegang hak adaptasinya. Bukan mereka mau mengadaptasi ya. Memegang adaptasi sehingga kalau misalnya nanti ada negara yang lihat dan suka, mereka yang akan melakukan proses adaptasi negosiasi itu. Jadi mereka yang mengambil hak adaptasi internasional untuk Tinggal Meninggal dan Agak Lain. Gitu. Bukan berarti sudah ada yang akan berencana mengadaptasi gitu. Kadang menjelaskannya agak rumit karena memang belum common di Indonesia tipe kerjasama seperti ini gitu. Oke, tentunya harapan kita Tinggal Meninggal sukses. Amin. Thank you. Nanti kalau sukses Aunya mana? Muntah dulu dong, muntah dulu. Oke, silakan berdiri di sini Christo dan juga Ko Ernest. Kita langsung closing Midnight Live hari ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan Midnight Live. Terima kasih sekali lagi kepada Ko Ernest dan juga Christo. Terima kasih. Sudah hadir di Midnight Live. Sukses sekali lagi untuk filmnya. Dan juga terima kasih kepada penonton sudah hadir ya. Memberikan semangat. Jumpa lagi besok di Midnight Live. Metro TV,